Setelah mendapat berbagai pelatihan dan didikan dari Mayor Ijon Janbi, sebanyak 44 dari 80 calon perwira dan bintara pasukan khusus dinyatakan lulus. Setelah satu murid terkenal yang lulus dalam pendidikan ini adalah Beni Murdani. Sejumlah mantan anggota Kesko 3 yang pernah dilatih dan didik oleh Ijon Janbi menggambarkan sosok mantan tentara komando Belanda ini sebagai seorang berdisiplin tinggi. Pertama ngeliat itu jadi murah senyum lah itu. Jadi enggak katanya seperti bodinya kecut atau enggak. Disiplin. Bukan disiplin mati. Ada disiplin mati, komandan kedua yang disiplin mati. Kalau panen apa-apa ya itu enggak. Betul disiplin. Fisik dan mentalnya yang kuat. Nah itu ditambahkan pelajar-pelajar itu di Pak Ojeb, Pak Ijon, kepada siswa pelajar itu mental yang kuat, fisik yang sehat gitu. Jadi saya bukannya disiplin mati tapi disiplin untuk memberikan hukuman, bukan hukuman jadi pokoknya untuk pelajaran lah gitu. Membangun, umpamanya saja push up atau sit up gitu atau squat jam gitu. Oh ya, menguji ada kalanya begitu. Dia melihat bagaimana keterampilannya anggota RPK itu. Kalau ada serangan dari belakang itu bagaimana. Jadi bawahan itu kalau itu ya tidak melihat bawahnya komandan, pokoknya banting saja. Wah. Ternyata komandannya gitu. Komandannya hot. Wah. Hot. Gini. Nggak marah malah. Nggak marah. Dia pernah tahu. Kalau dia tahu bawahannya, nanti dulu. Ini komandan saya. Jadi mencoba. Jadi ketangkasan itu dia juga ada karena mencoba. But. Pada 25 Juli 1955, nama Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kala itu, RPKAD menerima 126 siswa sebagai tambahan kekuatan. Waktu itu RPKAD pembentukannya itu dari kesatuan-kesatuan antara lain bekas tentara Belanda. Pernah ada yang pernah terjun itu bergabung. Sebab bangsa kita yang dulu jadi tentara Belanda juga ada yang turut menyerang Yogyakarta, menduduki. Dan terus dia bergabung. Setelahnya penyerahan kedaulatan, dia pindah. Yeah. Karena tadinya tentara khusus, dia masuk ke RPK. Jadi di RPK itu ada TNI-nya, ada bekas tentara Belandanya. Gitu. Sekarang pokoknya ada kejadian di Kalimantan. Kalau dulu harus minta izin dulu ke Pangdam. Itu hanya satu kompi waktu itu yang sudah berhak, yang sudah lulus lagi, yang sudah terus operasi. Yang bilang Kapten Supomo, dan tadinya Kapten Supomo itu dari Batalion 304 Pasopati dulu. Tak lama setelah penambahan siswa ini, posisi komandan RPKAD pun diganti dari Mayor Ijon Janbi dengan Mayor Jailani yang semula menjabat wakil komandan RPKAD. Meski sempat ditawari jabatan lain, Ijon Janbi memilih pensiun dan menerima penugasan menjadi kepala bekas perkebunan milik perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi di sekitar Cianjur, Jawa Barat. Kami belum pernah mendengar pamit, tahu-tahu menghilang begitu aja. Tahu-tahu ada di Cukul, di Kasamalang, memimpin perkebunan teh. Begitu. Dengan masyarakat dekat kepada anggota juga begitu. Jadi selama saya bergaul sama Pak Ijon Janbi itu, Pak Ijon Janbi masih menikah dengan istri Indonesia dari Citunjung. Dia masuk agama Islam. Agamanya juga setiap hari Jumat tidak ketinggalan. Baju-baju jauh dekat dengan masjid. Beliau itu bangun subuh ya, itu ada adzan, sholat, terus habis itu mungkin dia bersih-bersih, terus sarapan sedikit, terus biasanya jalan-jalan ke kebun.
jalan kaki itu, pakai tongkat itu. Nanti kira-kira jam 9 jam istirahat sebentar itu pulang. Mungkin sarapan berat, terus ya nanti jam 2 baru pulang lagi gitu. Makan berat, makan siang sampai sore baru pulang ke rumah lagi. Di Bandung itu kami nggak punya rumah. Ya. Rumah yang ibu dan bapak tempati itu punya? Rumah dari perkebunan. Ya. Waktu di ini juga, ini maaf ya Mbak, waktu di kebun juga gitu. Oh, agak tegas juga dia itu. Umpamanya ada yang mau inilah, nggak. Umpamanya dia kan ada bagian produksi, mau beli produk dia ngomong-ngomong di rumah dia nggak mau, harus di kantor. Andai kata ada yang nyogok nggak bakal mau Mbak. Iya, ya. Ini cerita ya Mbak, ini cerita itu memang saya alami. Pernah aku dikasih amplop orang, ini Pak Ijo nanya apa itu? Ini dikasih bapak itu. Kembalikan sekarang juga. Kembalikan sekarang juga. Saya kembalikan. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai kepala perkebunan, Ijon Janbi bersama keluarganya pindah tempat tinggal di Yogyakarta dan mendirikan sebuah biro wisata. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Dia tegas sekali. Ya, kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali. Ya, sangat memperhatikan. Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi menurut saya beliau adalah ayah yang perfect ya, ayah yang benar-benar bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai. Pada 1 April 1977, setelah sempat dirasakan